Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga saat ini, marilah kita bersama-sama menghayati ibadah ini dengan keyakinan pada karya Allah yang membawa kelegaan. Tema ibadah kita hari ini yaitu kelegaan dalam Kristus atas beban berat kehidupan. Dalam situasi dan kondisi tertentu, kita kadang merasakan adanya beban hidup yang berat. Beban berat kita akan menjadi ringan karena kita tidak memikulnya seorang diri, tetapi Kristus akan senantiasa menyertai, menolong, dan memberi kita kekuatan untuk menanggung beban berat kehidupan kita. Marilah kita menerima panggilan Tuhan untuk sujud beribadah di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan beserta dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 292 bait pertama dan ketiga, Tabuh Gendang. Ya Tuhan, dalam kehidupan ini kami seringkali tidak dapat melakukan firman-Mu dengan sepenuh hati. Untuk itu kami ingin menyatakan penyesalan dosa kami dan memohon pengampunan-Mu melalui nyanyian Kidung Jemaat 39 bait pertama, Ku diberi belas kasihan, dan Kidung Pasamuan Jawi 55 bait pertama, Kulo tiang dosa. Kini
Puji syukur kepada Allah. Allah berkenan mengampuni dosa kita melalui berita anugerah yang kita terima sebagaimana tersurat dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Kyrie Gloria. Ya Allah, begitu besar rasa syukur kami untuk anugerah pengampunan-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita nyatakan sukacita atas anugerah Allah ini melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 353, bait pertama dan keempat. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk kembali. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, kita menghadap Tuhan, memohon pertolongannya dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber sejahtera kami, melalui sabda-Mu yang kami terima hari ini, biarlah kami dapat menemukan dan merasakan kelegaan hidup atas beban hidup yang kami hadapi. Roh-Mu yang kudus, kiranya memampukan kami untuk selalu bertumbuh di dalam sabda-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan bagi kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab suci terambil dari Injil menurut Matius, pasal 11, ayat 25 sampai 30. Demikian bunyinya. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, tema khotbah kali ini adalah kelegaan dalam Kristus atas beban berat kehidupan. Kelegaan yang dimaksud adalah rasa jiwa yang merdeka, bebas dari penindasan, bebas dari ancaman, bebas dari ketakutan. Bahkan kelegaan itu juga bisa diartikan sebagai bebas dari rasa cemas yang sumbernya dari dalam. Dengan kelegaan macam itu, jiwa kita bisa merasa senang, nyaman, dan bahagia. Kelegaan macam itu bisa terjadi kalau kita hidup di dalam Kristus. Inilah kuncinya, di dalam Kristus. Kelegaan yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Pertanyaannya, bagaimana caranya masuk ke dalam Kristus itu? Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan kita hari ini, yaitu dari Matius 11 ayat 25 sampai 30, kita mendengarkan Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Rupanya, perkara masuk ke dalam Kristus itu bukanlah hal yang sederhana, sebab hal itu tersembunyi bagi sebagian orang, sekalipun terang benderang bagi orang yang lain. Hal itu tersembunyi bagi orang yang merasa bijak dan merasa pandai, tetapi bisa kelihatan jelas bagi mereka
yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai orang kecil. Seperti apakah orang kecil itu? Menurut Injil Matius, orang kecil itu bisa diupamakan seperti anak-anak. Itu ada di dalam Matius 19 ayat 4. Anak-anak adalah mereka yang rindu Tuhan dan mencintai semua orang tanpa pamrih. Menurut Injil Matius juga, orang kecil itu adalah seperti orang yang suci hatinya. Matius 5 ayat 8. Orang yang disebut suci hati itu adalah mereka yang melihat Allah hadir di dalam diri orang-orang di sekitarnya. Sesungguhnya melalui contoh-contoh tadi, bisa kita katakan Injil Matius syarat dengan gambaran tentang orang kecil, yaitu orang kecil yang melihat hal-hal yang sifatnya ilahi walaupun tersembunyi tidak terlihat oleh dunia ini. Maka di dalam Injil Matius itu kita menemukan gambaran tentang orang Majus. Orang Majus adalah mereka yang bersusah payah datang dari timur jauh untuk mencari kanak-kanak Yesus di dalam Matius 2. Maka di dalam bacaan kita kali ini, Matius 11 ayat 25 sampai 30, kita mendengarkan sabda Tuhan Yesus yang melukiskan orang kecil itu sebagai mereka yang melihat Sang Anak Allah yang tidak dilihat oleh dunia ini. Tuhan Yesus bersabda, tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain daripada Bapa. Maka adalah hal yang wajar kalau kita kali ini melihat betapa dunia ini tidak mengenal Tuhan Yesus. Betapa orang-orang yang mengaku diri Kristen pun ternyata tidak mengenal Tuhan Yesus. Betapa kita yang merasa sudah lama ikut Tuhan pun ternyata bisa dibutakan oleh banyak hal dan menjadi gagal mengenal Tuhan Yesus. Semua itu terjadi karena manusia pada dasarnya sering meremehkan orang kecil. Saudara-saudari yang terkasih, kira-kira apakah kita masuk dalam golongan orang kecil itu? Jika iya, berbahagialah kita. Jika tidak, kita perlu waspada. Dan kita perlu dengan serius mengusahakan laku tobat. Apakah tandanya orang kecil itu? Menurut Tuhan Yesus, orang kecil itu adalah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Orang kecil adalah mereka yang merasakan betapa melelahkannya hidup di dalam daging ini. Betapa membuat lesunya hidup menurut tata nilai dunia ini. Betapa beratnya beban yang menekan tubuh kemanusiaan kita yang fana ini. Orang kecil itu adalah kita. Sesaleh dan sesuci apapun hidup kita, selama kita masih ada di dalam tubuh daging ini, kita akan merasakan pedihnya beban keterpisahan dari Allah. Kita merasa sedih, kita merasa depresi, kita merasa hampa, kita merasa bingung, kita gelisah, kita merasa sakit dan nyeri yang membuat kita menjerit dan menangis tiada henti. Semuanya itu adalah tanda bahwa sesungguhnya kita adalah orang kecil yang miskin, yang malang
karena tercampak dari kesatuan dengan Allah. Orang kecil itu adalah kita yang mengalami pedihnya kemanusiaan kita sehari-hari. Kepedihan dan kemalangan kita itu juga ternyata bermakna ganda. Di satu pihak amat menyakitkan, namun di lain pihak yang menyakitkan itu menolong kita untuk lebih sadar bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang kecil yang tidak boleh menyombongkan diri. Kita tidak patut merasa bijak, kita tidak patut merasa kuat, kita tidak patut merasa lebih unggul, lebih hebat dari sesama manusia. Lebih jauh lagi, kepedihan dan kemalangan kita itu ternyata juga bermanfaat untuk semakin memurnikan kerohanian kita. Melalui pengalaman jadi orang kecil, roh kita, saya ulangi, roh kita dapat semakin bangkit karena semakin bersentuhan dengan rahmat Allah. Dan roh itu akan semakin melepaskan diri dari ketergantungan harian terhadap dunia daging yang membentuk kemanusiaan kita. Oleh sebab itu dapatlah kita katakan bahwa untuk semakin menjadi rohani dan dapat melihat Sang Anak Allah di hadapan kita, kita perlu terus belajar menjadi orang kecil yang tidak dikenal oleh dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi orang kecil yang semakin memandang anak Allah yang tidak dilihat oleh dunia ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, ada sebuah dongeng. Dongengnya demikian. Pada suatu hari, ada murid bertanya kepada gurunya, "Guru, bila manakah manusia dapat melihat Sang Pencipta?" Sang guru menjawab, "Ketika ia bisa melihat bedanya malam dan saat menyingsingnya fajar." Murid itu bertanya lagi, "Oh, tampaknya mudah membedakan malam dan menyingsingnya fajar." Guru itu bilang, "Benar, mudah sekali. Kamu tentu bisa. Seperti apa yang kamu lihat?" Murid menjawab, "Itu adalah saat orang bisa melihat jam. Ketika jam menunjukkan pukul 5 pagi, itulah saatnya fajar menyingsing." Sang guru menjawab, "Salah. Jam 5 pagi di musim dingin itu gelap sekali. Jam 5 pagi di musim panas itu sudah terang sekali. Jam 5 pagi bukanlah alat untuk membedakan saat malam dan saat menyingsingnya fajar." Murid itu merenung, ia sadar, rupanya saat malam dan saat fajar itu adalah suatu garis batas yang sifatnya bukan melulu teknikal. Maka ia mengubah cara pikirnya menjadi lebih ilustratif. Ia berkata, "Melihat bedanya malam dan saat menyingsingnya fajar adalah seperti melihat bedanya anjing dan kucing. Keduanya sama sekali beda." Gurunya menjawab, "Salah." Murid berpikir lagi. Dia bilang, "Oh, itu adalah seperti melihat bedanya kambing dan domba." "Salah lagi," kata gurunya. Ia menjawab lagi, "Oh, itu seperti melihat perbedaan antara pohon ara dan pohon anggur." "Salah lagi." Murid mulai kehilangan akal.
Dan ia menjawab, oh itu adalah seperti melihat benda yang mirip, seperti pinang dibelah dua, mirip kembar. Guru menjawab, salah. Akhirnya murid bertanya, lalu guru, bagaimana caranya melihat bedanya malam dan saat menyingsingnya fajar? Sang guru kemudian menjawab dengan tegas. Cara melihatnya adalah ketika engkau melihat wajah manusia di dalam diri orang berbeda dan kamu di dalam dirimu mempunyai cukup cahaya untuk dapat memandang wajah manusia itu sebagai saudara-saudarimu. Jika tidak demikian, hatimu masih ada di dalam kegelapan malam pekat. Pikiranmu sesat oleh aneka bias prasangka dan matamu tertutup oleh gelapnya dosa. Apakah tandanya kalau kita melihat anak Allah di dunia ini? Tandanya adalah ketika kita dapat melihat wajah manusia dan mempunyai hati yang diterangi cinta untuk memandang wajah manusia itu sebagai saudara dan saudari kita, karena mereka semua dan kita juga berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Allah Bapa Sang Pencipta segalanya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita terus belajar untuk melihat Sang Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang hadir di kehidupan kita sehari-hari. Caranya adalah dengan melihat wajah orang-orang di sekitar kita. Pandanglah mereka sebagai saudara-saudari yang berharga. Dan saat itulah terang mulai terbit di dalam jiwa kita. Kita akan semakin melihat hidup manusia yang mengalir dari Sang Pencipta. Kita akan semakin melihat Tuhan dan datang menghampirinya. Dan dengan datang menghampiri Tuhan, kita masuk ke dalam Dia dan mengalami kelegaan yang sempurna. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan dengan umat Tuhan di segala abad, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk kembali.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita memanjatkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa Kami yang kita akan ucapkan secara bersama-sama. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, persembahan yang dikumpulkan oleh masing-masing keluarga dapat dimasukkan ke dalam amplop dan direkatkan untuk
untuk nanti diserahkan ke gereja. Persembahan keluarga juga dapat ditransfer ke rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah. Nomor rekening 101 008 1049 106. Nama akun Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jika ada kesulitan dengan transfer ibu bapak saudara, dapat menghubungi Majelis GKJ Nehemia. Untuk doa persembahan silakan dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Bapak Ibu Saudara dimohon berdiri. Mari kita wujudkan kesediaan kita diutus Tuhan dengan menyanyikan lagu pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 126 bait pertama dan ketiga, Hanyalah Yesus Juru Selamat. Untuk bait keempat akan kita nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Juru selamat, dialah sumber hidup kekal. Layaklah dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Juru selamat, hidup abadi diberikannya. Meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Hanyalah Yesus Juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru selamat, hidup abadi diberikannya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita melanjutkan tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu menerima dan mewujudkan kelegaan dalam Kristus atas beban berat kehidupan dalam hidup kita dan dalam pelayanan kasih kepada sesama. Terpujilah Tuhan. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Ia menyinari engkau dengan cahaya wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di sinar surya aku bersuka dan ku hayati hidup kekal. Aku bersyukur atas rahmat-Nya, dalam kasih-Nya ku dikenal. Hanyalah
Ibadah telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan, dipersilakan duduk dan mengambil waktu untuk saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan, selamat hari Minggu, tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari tetap sukacita, tetap semangat, tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah. Selalu memakai masker, jaga kebersihan, dan hati senantiasa gembira supaya kita tetap sehat.